Jemaah buat yang baru bergabung, hari ini tim Islam itu Indah alhamdulillah berkesempatan untuk berziarah dan mengajak jamaah melihat keindahan negara Mesir, tepatnya di kota Alexandria. Dan jemaah, perjalanan ini dilakukan sebelum pandemi corona yang terjadi ya. Pasti udah penasaran kan? Mengapa doa para musafir bisa langsung terkabul dan diijabah Allah? Langsung aja kita bahas bersama di Islam itu Indah dalam tema keajaiban doa para musafir. Jamaah, alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah ya. Masih di perjalanan kita hari ini, sekarang kita tepat sudah ada di Alexandria. Ini Alexandria terkenal di mana tempat tinggalnya atau ibu kota selama 1000 tahun. 1000 tahun sebelum Mesir ibu kotanya pindah ke Kairo. Ada di Alexandria. Dan ini. sangat terkenal Alexandria itu dengan Ratu Cleopatra yang cantik. Mantap. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih berbicara tentang tema kita pagi hari ini, bicara mas tentang keajaiban doa para musafir. Keajaiban doa para musafir. Ayo berdoa semua. Jadi Masya Allah nih. Ya jadi Allah, semua doa ditambahkan kita rezeki nih. ditambahkan, Amin. anaknya berkah. Amin. Ini mumpung kita jadi musafir. Amin, ya Allah amin. Nah sekarang bicara masalah tentang keringanan-keringanan didapatkan oleh para musafir nih ya. Buat Habib Muhammad nih Bib. Bib, bicara masalah keringanan buat musafir ini, tau hadiahnya nih apa aja dari Allah buat kita nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kalau kita bicara masalah musafir. Ya. Musafir ini adalah pertama menurut izin kalau kita kembalikan di dalam ilmu fikih. Ada perjalanan yang ta'ah, ada perjalanan yang maksiyah. Kalau perjalanan yang ta'ah ini banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, misalnya kalau jaraknya lebih dari 80 itu namanya sholat bisa takdim, bisa takhir, bisa qasran. Jadi misalnya sholat, misalnya kan kalau kita berjalan Ustaz kan repot. Misalnya kita harus tepat waktu. Cuman kadang-kadang untuk menyapai suatu itu terkadang jalan itu melewatkan waktu sholat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia kasih sayangnya sama umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya jama. Jadi sholat itu pertama bisa dijama. Bisa dijama. Itu bagian dari hadiah ya buat para musafir. Hadiah dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya perjalanannya ta'ah, artinya perjalanan seperti sekarang ini kita jejak Rasul. Betul. Tapi kalau orang kayak perjalanan orang berdagang, perjalanan kan to'ah juga berdagang, cari nafkah buat keluarganya, atau perjalanan yang mubah. Mubah itu ya nuzha seperti jalan-jalan. Liburan itu juga diperbolehkan. Jadi ada jam, misalnya maghrib digabung dengan isya. Itu seperti takdim. Betul. Baik. Atau digabung juga dengan isya tapi qasron jadi 2 rakaat. Oh Masya Allah. Jadi maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Atau zuhur dengan asar. Zuhurnya 2 rakaat, maghribnya 2 rakaat. Asarnya 2 rakaat. Baik itu takdim didahulukan atau ditakhir. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua puasa. Oke, bagi orang yang musafir boleh dia membatalkan puasanya apabila tidak sanggup. sekalipun itu puasa Ramadan. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Oh, ini Masya Tapi Allah kalau ya. dia mau puasa? Boleh saja, tidak dilarang. Boleh saja ketika dia apabila dia artinya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Boleh Allah. dibatalkan, bukan wajib batal, Ustaz. Boleh dibatalkan apabila tidak sanggup. Apabila tidak sanggup. Tapi kalau sanggup boleh dilanjutkan. Boleh berpuasa. Tapi kalau jamak misalnya kalau jamak dalam ilmu fikih misalnya Fadli. Apabila Fadli bilang, saya kayaknya lebih baik sholat yang sempurna, izinkan dari Allah. Saya maunya dhuhur, asar. 4-4 gitu. 4-4. Nah, buat Fadli saat itu lebih afdol untuk qasar. Jadi afdol buat jamak karena sudah diringankan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pengen sempurna. Ada nggak batasannya? Kan ini kan kita musafirnya sudah 10 hari. Berbicara batasan. Waktu. Dalam satu negara di luar pulang dan pergi. Nah, kebanyakan orang salah, maaf pemirsa, bukan 3 hari berturut-turut tapi 4 hari. 4 hari berturut-turut dari pergi di luar waktu pergi dan di luar dihitungan waktu pulang.
Jadi 4 hari berturut-turut boleh kita jamak dan qashar di tempat yang kita berlayar. Nah, sekarang gini, maaf ya, kita bicara Saya masalah tentang- maafkan terus. Nah, sekarang gini, Bib, sekarang pertanyaan ini. Kita lagi dari luar kota. Pas kita mau naik pesawat ini belum waktu sholat. Ya. Oke. Ya. Tiba-tiba pas sampai di rumah, ini waktu sampai di rumah ini waktu sholat kita ada yang terlewat. Contoh, mungkin kita mau berangkat sebelum zuhur ya. Oke. Akhirnya sampai rumah ini asar udah kelar, zuhur udah selesai, udah masuk waktu asar. Boleh nggak udah sampai rumah nih dari luar negeri, kita jamak lagi, kita qashar masih? Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau sudah sampai rumah tidak boleh, namanya qadaan. Oh. Ya, kalau sudah sampai rumah bukan lagi Bukan namanya lagi tidak jamak. lagi udzur. Kalau sudah sampai di rumah kita tidak lagi mendapatkan Kalau izin. sebelum berangkat. Sebelum berangkat kalau sudah keluar rumah. Oh. Kalau masih di rumah belum. Tidak boleh. Artinya namanya musafir apa? Berjalan. Oh. Tapi kalau masih di rumah kita belum berjalan tidak boleh kita jamak. Nah, dengarin itu. Banyak begitu. Suka salah. Saya termasuk itu. Saya termasuk ini. Nggak ini Tidak pelajaran. mau dengarkan. Ibu. Saya sudah bilang. Iya, Saya iya, sudah iya, bilang. iya. Ibu bilang salah semua katanya. Tapi kan Nah, belum makanya saya tahu. nanya. Makanya Makanya saya nonton nanya. terus Islam Tinda. Baik. Biar Islam tahu. Tinda banyak ilmu. Betul. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ngomongin bicara Ya. masalah tentang musafir. Putih banget. Ya, omong saya Bajunya Mas Fadli, Oh, ya Allah. Mas Habib Ya maksudnya. Allah, ya Sama Allah, ya kulitnya, Rabbi. ya Allah. Baru Sekarang kita- kali ini dipanggil Mas Habib. Mas Fadli putih Iya. kulitnya, Oh, iya. Habib putih bajunya. Bajunya. Kita Kalau lanjut. saya putih giginya. Iya, kita lanjut lagi ya. Bojom yang ada di rumah nih, bicara tentang musafir. Ya. Musafir itu kan kadang kita nggak mungkin Ah. sendiri aja. Ya. Kayak mungkin kita juga pengen jalan-jalan tadi Habib Betul, bilang kan, kita betul, bawa betul, keluarga, punya anak yang masih kecil yang belum balik, Nih, bahkan nih, masih nih. bayi. Luar biasa. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa tetap bermusafir ini, tapi juga mendapatkan ibadahnya tetap nggak kurang nih. Ya. Pahalanya juga tetap sama. Ya. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang musafir untuk mendapatkan pahala, sebenarnya ada adab-adab dalam bermusafir itu supaya kita mendapatkan pahala. Yang pertama, jangan berjalan sendiri. Boleh berpergian sendiri. Karena kita harus mencari pengalaman berdua. Betul. Dan kalau kita berjalan berdua atau bertiga, harus salah satunya menjadi ketuanya, pemimpin di antara mereka, supaya bisa mengarahkan. Siapa yang Karena paling dan- tua? Saya yang paling tua. Ya, Ustaz. Dan mohon izin harus ada doa. Heeh. Ingat, ada doa. Doa Baik safar. itu sebelum berangkat, ketika perjalanan, berada di tempat tujuan, ada juga alhamdulillahirabbil kalau bisa Sholat safar. salat safar Salat safar. sebelumnya. Dan ada juga acara syukuran setelah balik. Jadi sebenarnya syukuran yang paling ada syukuran safar, walimatus safar, tapi ada juga syukuran setelah kita pulang. Nah, dan mohon maaf, harus memberikan pesan-pesan sebelum kita berangkat. Jadi adakan pesan-pesan sebelum kita meninggalkan tempat kita tinggal supaya pembelajaran besar. Dan ketika musafir ada juga nih adab-adabnya. Yakni ketika kita bermusafir, usahakan tadi sudah dijelaskan oleh Habib, mengqashar sholat dan menjamak sholat. Betul. Karena kenapa? Ini bagian daripada hadiah dari Allah. Jangan sampai kita dianggap sombong, Oh, tidak mau menerima hadiah. benar. Dan alhamdulillahirabbil menerima kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Hmm. Sekarang, apalagi adab-adabnya? Sebenarnya ada adab, ada kemuliaan. Karena orang-orang yang musafir itu dikabulkan doanya. Jadi sepanjang perjalanan sebaiknya kita berdoa, sebaiknya kita melakukan. Dan ingat, nikmati dan jangan ada keluhan sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan itu karena kita adalah orang-orang pilihan. Di antara sekian banyak orang mendaftar, kita yang terpilih. Di antara sekian ada orang mau tapi tidak mampu. Ada orang mampu tapi tidak ada kemauan. Ada orang mampu dan tapi tidak ada waktunya, panggilannya. Jadi benar-benar ini luar biasa. Jadi kita ini terpilih dari sekian banyak orang yang berkeinginan. Tapi ada yang sudah daftar tapi batal. Ada yang sudah mau tapi sakit. Nah, karena sehat wal afiat. Afiat. Makanya dalam perjalanan itu ada lagi adabnya. Kalau bisa nikmati alam yang setempat, termasuk tafakur, termasuk makanan. Makanan warga setempat dimakan. Karena itu bagian daripada obat. Keluarganya dimakan. Bukan. Warga setempat itu yang jualan, jangan makanannya yang di Ya. rumah diambil, jangan, nggak boleh. Dan Nggak boleh. sepanjang perjalanan juga jadi berkesan. Belilah, bawalah oleh-oleh. Karena itu bagian daripada kecintaan. Orang dikasih oleh-oleh, padahal itu cuma tas-tas kecil. Udah beli ya? Udah. Kayaknya kok disebutin tas kecil, udah beli tas kecilnya? Oh udah, iya. Pantes yang disebut tas Tas, kecil. walaupun Iya, iya, sesuatu yang mungkin menurut kita itu, tapi orang yang Biasa dikasih, gitu ya. apa dibilang? Ternyata sepanjang perjalanan dia mengingat saya loh. Aduh. Dia mengingat saya, bukan persoalan barangnya, tapi mengingatnya itu. Perhatiannya. Perhatiannya. Oh, Jadi, Masya Allah. buat orang-orang yang lagi ditinggalkan jangan merepotkan. Nitip Minta nitip-nitip. yang susah.
yang jauh tempatnya. Kata teman saya, Ibu Lili, jalan aja repot, bagaimana mau bawa barang? Insya Allah. Apalagi pasti oper bagasi. Ya Allah. Saya aja yang sudah nahan-nahan. Tetap belanja, makin berat. Saya tadi lihat tasnya Ustadz makin penuh gitu ya usia. Ini Masya Allah luar biasa. Di Bocom yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya tentang membahas tema kita hari ini, keajaiban doa para musafir. Setelah yang satu ini tetap di Islami Twinda. Kita masih Jamaah, jalan. oh jamaah, alhamdulillah. Kita di Alexandria. Masih di loh. Alexandria, nanti kita lanjutin lagi.